Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Dwi Amalia Santoso, NIM E1E11949. Mata kuliah RPLBO. Di sini saya akan mereview skripsi Muhammad Saiful angkatan 2015, jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo, yang berjudul Implementasi RAIS API dan mengklarifikasi laporan menggunakan metode Rocio dengan bantuan pembobotan TF atau IDF. Pelayanan merupakan suatu hal yang utama dalam sebuah organisasi. Propam Polda Sultra merupakan salah satu instansi pemerintah yang telah memanfaatkan teknologi telekomunikasi, yaitu laman pengaduan atau laporan online. Teknologi ini digunakan untuk mempermudah dan mempercepat penyampaian informasi dari masyarakat kepada Propam Polda Sultra, baik itu berupa keluhan atau laporan untuk polisi yang melanggar. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pemerintahan adalah electronic government atau e-government. E-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah dalam pelayanan administrasi kepada masyarakat. Dalam menganalisa jumlah data laporan yang ada di situs pengaduan Propam Polda Sultra, pemanfaatan metode klarifikasi dapat membantu mengidentifikasi laporan yang masuk secara langsung dari masyarakat berdasarkan jenis kata laporan yang ada. Text mining merupakan jenis metode data mining yang digunakan dalam menganalisa data laporan yang bersifat tidak berstruktur seperti data teks dan dalam jumlah yang sangat besar. Salah satu metode pengorganisasian informasi adalah klarifikasi berdasarkan kategori atau kelas yang telah ditentukan. Salah satu tujuan dari klarifikasi teks atau dokumen adalah mengelolakan atau pengelompokan suatu dokumen ke dalam suatu kategori tertentu. Salah satu metode statistik yang dapat diterapkan untuk melakukan klarifikasi adalah Rocio. Keunggulan dari memanfaatkan metode ini yaitu dalam tahap kerjanya. Metode klarifikasi Rocio membandingkan kesamaan isi antara data training dan data teks dengan mempresentasikan semua data ke dalam faktor, di mana hanya dokumen yang relevan yang dipilih. Titik query bergerak lebih ke dekat arah pusat dokumen yang dianggap relevan. Metode penelitiannya, yang pertama, laman pengaduan propamsultra.com. Laman pengaduan propampoldasultra.com adalah laman website yang dikelola dan dikembangkan oleh Propam Polda Sulawesi Tenggara yang berfungsi untuk meningkatkan layanan kepolisian dengan mempermudah masyarakat dalam hal pelayanan pengaduan atau laporan secara online. Yang kedua, text mining. Text mining yang juga disebut sebagai text data mining atau TDM atau Knowledge Discovery in Text atau KDT secara umum mengacu pada proses ekstraksi informasi dari dokumen-dokumen teks tak terstruktur. Yang ketiga, ruang lingkup text mining. Text mining merupakan suatu proses yang melibatkan beberapa area teknologi. Namun secara umum proses-proses pada text mining mengadopsi proses data mining. Bahkan beberapa teknik dalam proses text mining juga menggunakan teknik-teknik data mining. Ada 4 tahap proses pokok dalam text mining, yaitu memprosesan awal terhadap teks, transformasi teks, pemilihan fitur, dan penemuan pola. Yang pertama, text pre-processing. Tahap text pre-processing adalah tahap awal dari text mining. Tahap ini mencakup semua rutinitas dan proses untuk mempersiapkan data yang akan digunakan pada operasi knowledge discovery. Sistem text mining, tindakan yang dilakukan pada tahap ini adalah to lower case, yaitu mengubah
semua karakter huruf menjadi huruf kecil, dan tokenizing yaitu proses penguraian deskripsi yang sesuai berupa kalimat-kalimat menjadi kata-kata dan menghilangkan delimiter. Delimiter seperti tanda titik, tanda koma, spasi, dan karakter angka pada kata tersebut. Casefolding adalah proses mengubah semua teks menjadi karakter dengan huruf kecil dan membuang semua karakter selain A sampai Z. Jika terdapat tanda baca, bilangan numerik dan simbol akan hilang. Contohnya terlihat pada kalimat banjir. Banjir mengancam sebagai kota di Indonesia, khususnya Jakarta. Tokenizing, sesuatu proses untuk mengubah bentuk kalimat menjadi kata-kata tunggal. Pemotong kalimat berdasarkan delimiter yang menyusun konizing dapat dilakukan dengan menghilangkan tanda baca dan memisahkan per spasi. Yang ketiga, filtering. Pada proses filtering melakukan pembuangan stop word. Stop word adalah satu kata yang tidak memiliki makna atau kata yang kurang berarti dan sering muncul dalam kumpulan kata-kata. Yang keempat, stemming. Proses selanjutnya stemming yaitu mengembalikan suatu kata ke bentuk akarnya, root word, dengan aturan-aturan tertentu sehingga setiap kata memiliki representasi yang sama. Stemming dalam penelitian ini menggunakan algoritma Nassif dan Andriani. Contoh stemming terlihat pada selanjutnya, metode term frequency. Metode TF atau IDF merupakan suatu cara untuk memberikan bobot hubungan suatu kata terhadap dokumen. Metode ini menggabungkan dua konsep untuk perhitungan bobot, yaitu frekuensi memunculkan sebuah kata di dalam sebuah dokumen tertentu dan inverse frekuensi dokumen yang mengandung kata tersebut. Frekuensi kemunculan kata di dalam sebuah dokumen tertentu dan inverse frekuensi dokumen yang mengandung kata tersebut. Frekuensi kemunculan kata di dalam dokumen yang diberikan menunjukkan beberapa penting kata itu di dalam dokumen tersebut. Selanjutnya, algoritma Roccio. Algoritma Roccio merupakan suatu metode pembelajaran supervised document classification. Metode klasifikasi Roccio membandingkan kesamaan isi antara data training dan data test dengan mempresentasikan semua data ke dalam vektor. Setiap bobot kata merupakan dimensi dalam ruang vektor. Selanjutnya, Application Programming Interface atau API. Secara umum, API merupakan ekspresi terfokus keseluruhan fungsional dalam suatu modul software yang dapat diakses oleh orang yang membutuhkan dengan cara yang telah ditentukan layanan. Selanjutnya, Unified Modeling Language atau UML. UML adalah sebuah bahasa untuk menentukan visualisasi, konstruksi, dan dokumentasikan artefak atau bagian dari informasi yang digunakan atau dihasilkan dalam suatu proses pembuatan perangkat lunak. Selanjutnya, hasil dan pembahasannya. Analisis sistem yang direncanakan. Sistem implementasi metode Roccio untuk klarifikasi laporan menggunakan merupakan sebuah sistem yang dapat membantu mengklarifikasi laporan yang masuk di Propam Polda. Sistem ini dapat melakukan proses klarifikasi kategori laporan berdasarkan isi laporan, di mana user hanya perlu mengisi laporan atau mengaduan ke sistem. Kemudian sistem akan melakukan klarifikasi, kemudian sistem akan melakukan kategori laporan secara otomatis. Selanjutnya, data tersebut disimpan di dalam database. Mengilustrasikan proses kerja sistem. Proses kerja sistem ini, user akan mengirimkan nick ke
API penduduk untuk mendapatkan data-data identitas dari user. Kemudian API tersebut akan mengirimkan data identitas penduduk sesuai dengan NIK yang dikirimkan oleh user. Selanjutnya, hasil request dari user akan ditampilkan pada form pengisian laporan pengaduan. Selanjutnya, standar operasional prosedur sistem mengoptimalkan penggunaan sistem implementasi text meaning untuk klarifikasi jenis laporan pengaduan masyarakat terhadap Polri terhadap beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, sistem memiliki fitur yang dapat mengklarifikasikan laporan berdasarkan isi laporan secara otomatis ketika laporan dimasukkan ke dalam sistem. Yang kedua, jika laporan memiliki satu nilai bobot kategori paling tinggi, maka laporan tersebut akan dimasukkan pada kategori yang memiliki nilai bobot yang sama paling tinggi. Yang ketiga, jika laporan memiliki dua nilai bobot kategori yang sama dan paling tinggi, maka laporan tersebut akan dimasukkan pada kategori yang dianggap memiliki pelanggaran tertinggi. Yang keempat, jika laporan memiliki 3 atau lebih nilai bobot kategori yang sama dan paling tinggi, maka laporan tersebut akan tidak terkategorikan atau gagal dikategorikan. Yang kelima, sistem ini hanya memiliki 8 kategori, yaitu asusila, laka lantas, narkotika, pelayanan yang kurang baik, penganiayaan, pengancaman, penghinaan, penyimpangan dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya, flowchart. Setelah menganalisis sistem, maka didapatkan flowchart diagram sistem implementasi metode Rocio untuk klarifikasi laporan yang ditunjukkan oleh. Adapun alur kerja flowchart diagram sistem adalah sebagai berikut. User menginput laporan. Isi laporan melalui proses pre-processing. Laporan melalui proses scaffolding, laporan melalui proses tokenizing, laporan melalui proses filtering, laporan memulai proses stemming dengan mencocokkan kata pada laporan dengan kata dalam tabel kata dasar di database sistem. Menghitung bobot kata dengan metode TF atau IDF dan membandingkan dengan data latih. Menghitung kecocokan laporan dan masuk menggunakan metode Rocio. Menentukan kategori laporan berdasarkan nilai tertinggi dari hasil perhitungan metode Rocio. Simpan laporan yang telah ditentukan kategorinya pada tabel laporan di database. Selanjutnya, use case diagram. Sistem ini mempunyai dua tingkatan penggunaan, yaitu administrator dan user. Hak akses menu masing-masing penggunaan pun berbeda sesuai dari tingkatan pengguna. Adapun deskripsi dari hak akses menu masing-masing adalah sebagai berikut. User dapat mengakses menu buat laporan. Menu ini ditampilkan pada halaman web yang berbeda dari halaman web dari administrator. Selanjutnya, administrator dapat mengakses login di mana fungsinya sebagai syarat untuk mengakses halaman administrator yang meliputi beranda, data laporan, rekap data, pengaturan akun. Selanjutnya, pengujian hasil klarifikasi. Pengujian hasil klarifikasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keakurasian sistem klarifikasi jenis laporan di laman Propam Polda Sulawesi Tenggara menggunakan algoritma Rocio. Adapun hasil pengujian klarifikasi selanjutnya, pengujian black box. Pengujian black box berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. Tester dapat mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan pengetesan pada verifikasi fungsional program. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan pembahasan dan evaluasi dari bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil yang pertama, algoritma Rocio memiliki kinerja yang baik untuk klarifikasi laporan pengaduan berdasarkan isi laporan.
Hal ini dibuktikan pada pengajuan menggunakan data laporan yang diambil dari Propam Polda Sultra. Kemudian laporan diklarifikasikan pada 8 kategori, yaitu asusila, laka lantas, narkotika, pelayanan yang kurang baik, penganiayaan, pengancaman, penghinaan, dan penyimpangan dalam melaksanakan tugas atau penanganan perkara. Hasil klarifikasi menggunakan 79 laporan didapatkan akurasi 89,87%. Yang kedua, algoritma Rocio mampu melakukan proses klarifikasi laporan yang masuk secara otomatis, dan proses klarifikasi semakin akurat jika sampel kata dasar semakin banyak digunakan dalam pembelajaran. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk review skripsi Muhammad Saiful angkatan 2015, jurusan Teknik Informatika, Universitas Haluoleo. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.